Halo adik sanak Bengkulu, bersama saya Naya Karafizaki. Jadi pada kali ini saya ingin membawakan ngombis atau ngobrol bisnis bersama Himatansi. Tapi sebelum itu saya ada di mana sih? Ya, saya ada di mie ayam Bengkulu, yaitu mie ayam berkah. Oke, langsung saja kita masuk. Iya. Ini lagi bikin mie ayam chili oil. Terus biasa kayaknya nih. Ini menunya ada apa aja ini kak? Banyak. Ada tetelan, terus mentai, ceker, tulang, telur, bakso. Banyak. Tapi yang best sellernya tulang, ceker, mentai. Itu best seller. Telur. Benar ya? Ya, semuanya yang pesan mentainya satu deh. Boleh. Mentai ya. Iya. Ini sama kakak siapa ya kak? Desi, perkenalkan aku Desi Gina Putri. Kakak owner dari mie ayam berkah ini? Iya, benar. Boleh dong, abis kakak selesai nyiapin mie ayam ini, kita ngobrol aja sebentar sebentar sama kakak. Boleh. Tunggu ya. Makasih ya kak. Oke, sama-sama. Oke. Oke, halo adik sanak Bengkulu. Jadi kali ini pada sore ini kita berada di salah satu kuliner UMKM Bengkulu, ya ini mie ayam berkah. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Naya Karafizaki dari Prodi D3 Akuntansi. Kali ini kita lagi di Ngombis, itu ada ngobrol bisnis bersama Himatansi. Oke, sebelumnya ini saya bersama kakak siapa? Desi Gina Putri. Halo. Kak Desi. Iya. Oke. Saat ini Kak Desi kesibukannya apa aja, Kak? Kalau sekarang kesibukan Mbak itu fokus ke mie ayam ini aja sih. Mau fokus ke kuliner ini. Hmm. Oke, sebelumnya Mbak dari D3 Akuntansi itu lulusan tahun berapa, Mbak? Mbak lulus di 2020, angkatan 2017. Halo, angkatan 2017. Halo semuanya. Gen COVID berarti. Betul. Kami angkatan COVID, Desti. Yang wisudanya lewat online. Mm-mm. Jadi nggak ada asik-asiknya berarti, ya, Mbak. Betul. Tidak bisa menikmati hari-hari akhir di kampus tercinta. Betul. Yang kami nikmati cuman Yusun LTA yang dari pagi sampai ke malam, sampai ke pagi lagi ngejar dosen. Cuman itu yang kami rasakan. Belum lagi minta ACC dan dosen. Betul. Gimana perjuangan kami ini nanti ya? Santai. Semua itu bakal mengalir seperti air sungai. Kadang nyedak juga, Kak. Santai. Dosen siapa tuh, Kak? Kalau ada waktu sama kakak kuliah yang menunda-nunda ketemu. Alhamdulillah jalan Mbak tuh dipermudah ya. Oh, berarti sama nggak yang ada. jatuh. Mbak dapat pembimbing Pak Fadli. Terima kasih banyak Bapak. Bapak tuh sangat mempermudah, tidak mempersulit Mbak. Paling cuma beberapa kali sih. Makasih banyak Bapak, ya Allah, sehat selalu Bapak. Berarti dosen akuntansi baik-baik nih ya, Mbak? Baik-baik. Sumpah baik-baik. Tidak ada yang mempersulit mahasiswa. Itu sih pengalaman Mbak ya. Oke, nah jadi kali ini kita itu akan nanya-nanyain tentang seputaran kuliner-kuliner Mbak dan atau kaitannya dengan akuntansi kali ya, Mbak. Boleh. Sebelumnya ini Mbak usaha kuliner ini dari kapan ini, Mbak? Mbak mulai usaha kuliner itu di pertengahan 2024. 2024. Berarti sekarang itu udah jalan 2 tahun. Iya. Udah jalan 2 tahun. Oh, 2024 ini langsung menyewa tempat ini terus langsung buka gitu aja atau gimana, Mbak? Enggak sih, kalau untuk awalnya itu Mbak open PO dulu ke tetangga-tetangga. Ya. Yang kebetulan tetangga-tetangga Mbak tuh dosen kita semua. Enggak, maksudnya bukan dosen akuntansi ya. Ya. Ada beberapa dosen dari akuntansi, tapi mayoritas dosen Unir. Oh ya. Nah, jadi Mbak open PO dulu. Jadi kayak Mbak list dulu nih siapa yang mau ikut PO. Ya. Nanti terkumpul misalkan 10 orang. Ya udah, awalnya Mbak buat 10 porsi. Itu awalnya. Dari modal yang bisa dikatakan 200.000. Ya. Oh, jadi modal awalnya Mbak mulai usaha ini 200.000. Awal mulanya banget tuh 200.000. Hingga sekarang berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Oh, jadi kalau waktu sistem habis PO, itu jaraknya dari PO sampai membuka ruko ini berapa lama ya?
kayak 1 bulan sih setelah, karena kan Mbak harus trial error dulu kan, dari resep, dari rasa, dari segalanya kan. Ya. Jadi setelah open PO itu setelah 1 bulan Mbak baru berani nyewa ruko. 1 bulan. Untuk resep sendiri itu Mbak buat sendiri atau dari ada turun temurun dari warisan Aduh, keluarga? sebenarnya Mbak tuh resep itu Mbak cuma modal nengok di TikTok sama di YouTube. Oh, Karena Mbak bukan orang Jawa. Ya. Mbak bukan orang Jawa, Mbak orang Sumatera asli yang maksudnya udah tahu sama sekali resep-resep mie ayam. Tapi kenapa Mbak bisa buka mie ayam? Karena Mbak sama suami Mbak pencinta mie ayam. oh. Itu pencetus awal itu. Jadi zaman dari Mbak pacaran itu sudah cinta mie ayam. Mie ayam harga mati gitu. Mie ayam tuh harga mati. Ya kan karena kita akuntansi kan. Rp500 pun kita cari. Ya dah. Jadi jangan sampai mengeluarkan kos yang banyak. Apalagi Mbak sama suami. Itu makan mie ayam tuh sehari tuh bisa sampai berapa kali. Atau seminggu tuh sampai berapa kali. Atau sebulan sampai berapa kali. Nah akhirnya setelah Mbak nikah, suami Mbak kayak percaya, naruh kepercayaan lah. Naruh kepercayaan, kayaknya kamu bisa lah masak mie ayam. Nah itu resepnya cuma modal handphone, lihat TikTok, lihat YouTube, udah itu aja. Oh berarti kayak Gen Z sekarang kan kebanyakan kalau mau masak itu lihat dulu di TikTok atau YouTube. Betul, karena itu ya, karena maksud Mbak tuh memang nggak bisa masak. Basicnya awalnya nggak bisa masak, karena orang tua Mbaknya usaha catering, jadi Mbak memang belum pernah terjun yang namanya masak-masak. Bahkan orang tua Mbak pun, ibu Mbak aja nggak percaya Mbak tuh bisa buka usaha kuliner. Dia kayak yakin bisa, karena seumur hidup kamu tuh belum pernah masak gitu loh. Akhirnya ya itu tadi kan Mbak coba nguli resep, ini yang kurangnya apa, ininya apa. Orang tua, kerabat-kerabat sama teman-teman Mbak yang pertama kali Mbak kasih cicip, Mbak minta apa ya namanya tuh ya bahasanya ya, kritik dan saran, kurangnya apa. Karena kalau menurut kita kan, kalau menurut kita pribadi atau menurut dari suami Mbak itu kan pasti enak-enak aja kan. Tapi kan kita nggak tahu nih cita rasa orang itu kan beda-beda. Jadi itu cicipin dulu, mereka kasih kritik dan sarannya gini. Akhirnya baru Mbak bisa menyimpulkan formula resep yang Mbak lakukan sampai sekarang. Tuh. Untuk sampai sekarang itu berarti masih Mbak sendiri ya? Nggak ada kayak Mbak mau suruh orang lain gitu yang buatnya? Enggak. Karena kalau kuliner itu yang harus teman-teman tahu ya. Kuliner itu nggak bisa beda tangan. Terkadang resep yang sama nih kita kasih ya, itu pasti bakal beda rasanya. Ya benar, soalnya aku pernah bikin, ada waktu itu Mbak aku bikin masakan apa gitu, terus aku coba dengan resep sama, beda. Iya, karena bener, adukan tangan itu nggak bisa dibohongin. Bener. Oke. Berarti waktu Mbak pertama kali coba itu, berarti banyak ya kurang atau ini? Alhamdulillah sih cuma nggak terlalu banyak revisi ya. Kalau yang setelah ngasih cicip ke orang tua, paling kayak kurangnya itu asinnya agak dikurangin gitu, atau kurang asin tambahin sedikit asinnya, gitu-gitu aja sih. Kalau dari bumbu nggak ada yang kurang. Terus yang satu informasi yang penting ya, kan kebanyakan orang ini yang punya usaha itu mungkin nggak mau ribet, mereka beli bumbu jadi langsung beli bumbu giling ya di pasar ya. Kalau Mbak dari awal buka sampai sekarang yang Mbak jaga itu bumbu Mbak buat sendiri. Oh berarti masih bumbu bahannya masih utuh. Iya. Mbak olah. Betul. Jadi itu yang selalu Mbak pertahankan, karena kalau beli di luar itu kan kita nggak tahu tuh bumbu tuh memang sebenarnya kan udah baru terus ya, kadang baru terus. Tapi kan kita nggak tahu nih jualan orang itu habis terus apa enggak, itu kan kita nggak tahu. Jadi takut merubah rasa dari mie ayam Mbak. Nah ini kan Mbak kan usaha, namanya orang usaha kan pasti bakal ada ketemu titiknya penjualan sepi atau ya merasa nggak ada pembeli gitu. Itu gimana cara Mbak menghadapi ya? Oke. Itu baru terjadi sama Mbak ya. Baru masuk 2026. Itu memang benar-benar sepi
cara Mbak menanggulangi sih sebenarnya dari sebenarnya Mbak tuh telat, sangat telat. Seharusnya dari yang awal Januari itu sepi, seharusnya Mbak itu sudah menerapkan marketing itu apa sih marketing online kayak TikTok, terus Instagram, Facebook, atau WhatsApp, Caca itu kan. Iya. Nah, teledornya Mbak sama suami, Mbak tuh cuma dari mulut ke mulut. Oh. Nah, yang akhirnya yang udah kebentur nih, Ya. ibaratnya tuh modal tuh udah mentok. Modal tuh udah mentok, gimana caranya biar balik lagi. Biar maksudnya omset tuh balik lagi. Yaitu 1 bulan terakhir, Mbak, dari saran-saran teman-teman Mbak, Ya. kita Gen Z, kamu punya TikTok, kamu punya followers, maksudnya walaupun nggak banyak, kamu punya teman kamu banyak, kenapa apa salahnya coba promosi lewat TikTok, Instagram dan yang lain-lain. Oh iya. Kami pasti support. Itu teman-teman Mbak tuh memang benar-benar support. Akhirnya itu 1 bulan Mbak fokus tag video, promosi produk di TikTok. Akhirnya di pertengahan kayaknya nggak pertengahan deh, sekitar tanggal 10 Juni itu boom meledak, rame. Apa itu kalau boleh tahu Pak nomor TikTok ya? Mie ayam berkah kalau di TikTok mie ayam berkah, kalian follow ya. Nah, jangan Mie lupa ayam berkah. bagi Instagramnya warga Bengkulu, terutama warga-warga Kematang Gubernur. ya wajib follow. Saya cobain sini. Iya wajib. Itu sih. Oh berarti waktu sekarang nih Mbak mencoba menggunakan marketing lewat Gen Z, kayak promosi TikTok. Karena memang sengaruh itu. Jadi kayak selama 2 tahun itu Mbak ngandalkan langganan yang dari mulut ke mulut. It's not working. Itu maksudnya nggak bekerja dengan baik ya. Benar-benar tidak bekerja dengan baik. Karena ya ibaratnya kalau dari mulut ke mulut ya penjualan ya omset, katakanlah omset kita dapat 500.000 bersih sehari. Cuman segitu kalau kita ngandalin cuma dari mulut ke mulut. Orang-orang sini aja yang tahu. Ya kan kalau lewat TikTok kan bisa lebih orang banyak buku ini tahu. Jangkauan kita kan lebih luas. Iya. Yang akhirnya sekarang tuh Mbak udah punya langganan dari Muko, dari mana lagi tuh? Dari Bengkulu Selatan, terus dari Bengkulu Utara. Itu udah banyak. Karena dari promosi TikTok, Instagram. Itu sih. Berarti banyak vlogger, food vlogger yang datang ke sini. Banyak. Alhamdulillah Mbak sama sekali nggak ngendorse, nggak minta apa namanya ya, minta promosiin. Alhamdulillah mereka percaya sama masakan Mbak dan sama cara sama masakan Mbak. Langsung mereka dari sendiri mau iya, promosiin. Kayak yang hari ini itu tiba-tiba banget, kayaknya jam 9 itu dia WA ngasih tahu mau datang, mau nge-review, mau konten di sini, gitu. Jadi promosi gratis dan orang-orang lebih banyak tahu. Alhamdulillah itu rezeki dari yang di atas kan. Oh iya, oke. Sebelumnya kan Mbak kan dari alumni D3 akuntansi ini. Itu penting nggak pencatatan keuangan pada UMKM Mbak ini? Penting. Kalau kita kalau kita nggak ada pencatatan keuangan, kacau. Karena itu sudah diterapin sama suami Mbak selama 1 tahun. Ya. Karena kebentur, bukannya sengaja ya, karena kondisi saat itu Mbak juga lagi hamil dan yang ngurus usaha memang fokus dia sendiri. Dan selama 1 tahun Mbak pantau itu kacau. Kita nggak bisa nggak menerapkan pencatatan keuangan tuh nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Jadi pembukuan itu bener-bener harus jelas. Dan pembukuan itu yang ngejalanin sekarang itu Mbak. Oh, juga karena tadi alumni D3 akuntansi. Karena maksud Mbak tuh gini, kita berdua, Mbak sama suami Mbak, itu alumni akuntansi semua. Ya maksudnya sudah ada basic kan, dari awal udah ada basic. Kenapa nggak diterapin gitu loh? Iya kan, salah kan kalau kita nggak nerapin. Lagi even orang yang nggak ada basic akunting pun, mereka menerapkan itu. Masa kita yang ada basic, kita nggak menerapkan itu? Itu. Berarti ya waktu kata Mbak sebelumnya, itu Mbak ada waktu masa di mana usaha Mbak ini ngalamin kayak sepi, penurunan omset. Gimana itu Mbak bahan-bahan yang untuk hari itu? Bahan-bahannya itu sih sebenarnya kalau kayak ayam ya, ayam itu kan bisa kita freezer. Jadi kalau kita bekuin, ayam itu nggak bakal merubah rasa. Jadi
Satu, cara Mbak menanggulangi itu, misalkan nih sepi ya, Iya. kita kan udah tahu nih misalkan, oh hari ini bakal laku itu cuma 4 kilo. Iya. Jadi Mbak masaknya ya pas-pasan cukup di 4 kilo itu. Paling dilebih-lebihkan dikit. Itu cara Mbak menanggulangi. Atau kalau kita positif ya, namanya jualan kan kita Ya. positif thinking ya. Mudah-mudahan hari ini rame, mudah-mudahan omset hari ini jebol gitu-gitu kan. Nah, kalau kebetulan Mbak masak banyak sama suami, Ya. ya itu cara Mbak menanggulangi, Mbak bekuin. Misalkan ada sisa nih, Mbak bekuin gitu. Tapi Mbak pasti pernah dong atau mengalami kerugian karena waktu pas sepi itu jadi bahan-bahan itu yang kebuang. Pernah banget. Ini baru kejadian kayaknya ya awal-awal tahun itu. Ya. Mbak masak banyak, Mbak teledor sama suami, Mbak pokoknya ayam itu kan Mbak taruh di atas gerobak ya. Ya. Nah itu nggak Mbak cek-cek, itu Mbak rugi sampai 400.000. Karena sepi, dan Mbak itu teledornya itu mungkin karena sepi ya Mbak, Ya. juga pusing sama suami gimana nih, sepi, omset turun, karena kan nggak fokus nih lihat ke ayam. Ya itu, rugi ayam. Kalau mie itu nggak bakal rugi, kalau mie nggak. Dia tuh yang basah itu yang ayam. Jadi itu yang Mbak waktu itu alamin yang kerugian. Itu rugi sampai 500, 600. Itu karena Mbak waktu itu merasa percaya pede bakal jual habis. Karena kan awal tahun ya. Ya. Awal tahun nih biasanya, karena kan Mbak udah 1 tahun kan jualan. Jadi biasanya awal tahun tuh lumayan gacor. Ya. Tahu-tahu blok, jauh dari ekspektasi kan. Berarti itu sebelum Mbak menerapkan konsep promosi-promosi itu. Jauh sebelum. Jauh banget dari sebelum promosi-promosi online. Semenjak Mbak promosi-promosi online ini, atau Mbak ada pernah nggak ngalamin satu momen yang kayak Mbak tuh kehabisan bahan baku, tapi pelanggan itu masih berdatangan terus? Sering dari tempat, karena kan sebelumnya Mbak bukan di Pematang ya, di Surabaya. Itu pernah, sampai di sini pun juga pernah. Itu gimana cara Mbak nanggapin? Nah, kayak yang baru-baru ini ya, kita berbicara yang baru-baru ini aja. Ya. Kalau yang baru-baru ini tuh, Mbak udah sedia sebenarnya banyak ya. Udah sampai 15 kiloan. Ya. Tapi ternyata antusias orang-orang itu kan masih rame. Ya. Cara Mbak nanggulanginnya itu, ayam itu sore-sore nih kayak jam-jam sekarang, Mbak udah ke pasar lagi. Jadi kalau udah beli ayam lagi, udah persiapan masak lagi, kan Mbak kayak Mbak bilang di awal ya, Mbak itu bumbunya bikin sendiri. Jadi sekali Mbak bikin bumbu itu banyak. Jadi nggak yang cuma satu aja untuk sekali masak, enggak. Berarti ekstra banget. Jadi kalau orang lagi rame, peminatnya lagi banyak kan, Mbak tuh tetap ada bumbu gitu loh. Jadi kalau Mbak mau beli ayam, kekurangan ayam, ya Mbak tinggal ke pasar. Di sini kan juga ada. Atau kekurangan mie, teman-teman Mbak juga banyak nih yang jualan mie ayam. Kita ngambil ke teman Mbak dulu gitu. Jadi aman sih kalau itu. Betul. Oke, berarti selama dari 2024 sampai sekarang ini Mbak masih menggeluti terus, masih mendalami terus usaha mie ayam. Iya. Oh iya, kalau untuk ini saran deh, gimana cara anak-anak muda atau gen-gen yang baru lulus kuliah yang mau coba terjun ke bisnis ini, gimana pesan-pesan Mbak? Oke, pesan ya buat anak-anak Gen Z atau enggak buat alumni-alumni akuntansi, D3 akuntansi terutama ya, adik-adik, abang-abang. Sedikit tips dari aku, Desi, angkatan 2017, angkatan COVID. Intinya usaha itu jangan main-main. Harus benar-benar ditekuni. Secara matang-matang. Karena kalau kita main-main, uang kita bakal kebuang. Berpikirlah in this economy, berpikirlah harus menghasilkan uang lebih banyak. Maksudnya gini, kasarnya in this economy, yang kaya makin kaya, yang menengah, yang di bawah makin ke bawah. Jadi maksud Mbak, kalian harus cari peluang bisnis apa yang bakal hidup terus. Maksudnya yang dicintai semua kalangan. Jangan pernah berpikir buat bisnis yang viral. Jangan pernah. Karena bisa mati seketika. Betul. Dan buntu ya. Betul. Karena itu, satu kalau bisnis yang viral, satu nggak semua orang itu suka. Ya nggak? Ya, benar. Contohnya yang menggemar yang viral-viral itu anak-anak muda. Iya, apalagi Gen Z sekarang banyak makan promosi-promosi biasa TikTok. Betul. Jadi kalau kita mau buka bisnis, carilah bisnis sepanjang masa. Kenapa? Makanya balik lagi,
di awal Mbak kasih tahu memang Mbak buka mie ayam ini karena Mbak suka. Ya. Kedua, mie ayam ini digandrungi seluruh kalangan. Iya. Dari orang tua, Banyak pecinta anak mie kecil, ayam. iya, Iya. Gen Z, semuanya suka mie ayam. Jadi Mbak tuh nggak mau cari usaha yang viral. Jadi kayak sebentar rame, terus hilang. No, I don't want that. Karena ini mata pencarian Mbak di sini, Mbak sama suami Mbak, kami bukan PNS, kami bukan pegawai BUMN, kami bukan apa ya, karyawan-karyawan swasta lagi. Ya. Inilah mata pencarian kami tuh di sini. Jadi benar-benar Mbak pikirkan matang-matang usaha apa yang mau dibuat gitu. Namanya buat usaha itu nggak langsung jadi. Ya, pasti Itu, bertahap ya. nah. Ada jatuh, ada bangun. Iya betul. Intinya konsisten. Kalau masakan jangan kasih masakan kalian itu, jangan percayakan masakan kalian ke orang lain. Jangan. Karena itu benar-benar sebenarnya bukan awal kehancuran ya, bukan. Cuman kan kadang namanya orang masaknya tuh asal jadi. Iya. Nggak kayak kita kan. Pertama kan juga banyak kasus-kasus di media sosial. Iya. Ada karyawan yang tidak suka sama bosnya, dia langsung jahat. Nah itu yang Mbak hindarkan. Makanya dari awal jualan, dari awal buka jualan ini sampai sekarang itu masih Mbak semua yang handle. Intinya konsisten. Oke guys, itu ingat harus konsisten. Intinya konsisten. Jangan main-main. Jangan buang-buang uang in this economy. Oke? Itu saranku sih. Ya, untuk kedepannya ini Mbak bakal gimana usaha lagi? Atau tetap meneruskan lebih besar ini? Atau lebih mau buka cabang? Oke, kalau untuk sekarang sih sebenarnya wishlist terdekat Mbak itu Mbak buka cabang. Itu wishlist terdekat. Gimana cabang? Gimana maksudnya gimana? Cabang yang mau kakak buat ini lagi di mana itu? Nah, itu masih Mbak pikirkan. Kalau untuk sekarang masih dipikirkan. Karena kita kan kayak Mbak bilang tadi, kita nggak bisa langsung apa ya, tergopo-gopo lah bahasanya ya. Jangan lalu terburu-buru mau buka cabang, jangan terlalu nafsu lah buka cabang. Karena memang sebenarnya Mbak dari awal Mbak buka itu udah banyak yang nyuruh Mbak buka cabang di sinilah, situlah, contoh di Hibrida lah, di mana lah. Enggak. Karena kan pembagiannya kan dua ya. Apalagi kan yang masak ini kan masih dari tangan Mbak kan. Handmade masih dari tangan Mbak. Jadi nggak bisa Mbak langsung ngeliat rame, antusias rame, orang saran mau buka di sini enggak. Jadi mau dipikirin bukanya di mana. Insya Allah kalau ada rezekinya Mbak bakal buka agak ke tengah, ke kota. Kali ini kan pinggiran nih. Insya Allah kalau ada rezekinya bakal buka ke tengah. Gambarannya di mana itu kira-kira? Belum tahu sih, karena ruko di tengah kota agak mahal ya, Say. Jadi kita agak mencari yang affordable lah, yang masih masuk di kantong lah. Iya. Gitu. Targetnya terutama kira-kira apa anak sekolah, orang-orang dewasa atau anak? Kalau target ya, berbicara target, sebenarnya semua kalangan sebenarnya. Tapi Mbak lebih fokus ke kantor-kantor, orang-orang kantor gitu. Istirahat gitu ya. Karena di sini juga ya banyak orang kantor. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak kuliah juga why not. Kadang-kadang kan kalau kita target kita nih, misalkan nih kita buka bisnis nih atau mau buka cabang. Oh, mau buka khusus anak-anak kuliah. Karena anak kuliah tuh gini, teman-teman Mbak dulu kan punya anak-anak kos nih. Daripada mereka makan mie, mending mereka makan nasi. Oh iya. Iya kan? Anak-anak kos tuh gitu, perhitungannya tuh gitu. Makanya Mbak sama suami itu tetap memprioritaskan yang kerja sih lebih tepatnya gitu. Oh iya. Sebelum Mbak bergelut di bidang usaha kuliner ini, Mbak itu sebelumnya pernah bekerja di mana atau usaha apa gitu? Oke. Sebelum mie ayam, Mbak pernah kerja juga. Fresh graduate nih. Fresh graduate, Mbak kerja di klinik di dekat mana itu? Di Anggut. Klinik Abdi Pratama, Mbak jadi staf akunting sama perpajakan. Oh, sesuai berarti sama bidangnya pas kuliah. Nah, fresh graduate kan. Jadi staf akunting lah, pajakan lah, 1 tahun. Itu Mbak jadikan batu loncatan. Ternyata bukan jenuh ya, bukan monoton juga. Sebenarnya kalau dibilang bukan basic ya basic, karena kita alumni akunting. Kita alumni akunting. Cuman pressure-nya kan lebih
kuat ya. Oh iya, kan ada atas-atasan, Nah, deadline. deadline kerja, laporan dan yang lain-lain. Akhirnya Mbak coba ke yang lain, coba ke bidang lain. Dapat setahun itu setelah resign dari klinik, Mbak ke Jakarta. Sempat ke Jakarta dulu sebelum nikah. Kerja di bidang apa itu? Kalau itu masih di akunting. Akhirnya balik dari Jakarta balik, coba lagi cari kerja. Sebenarnya bukan sengaja balik ya, Iya. bukan sengaja balik. Suami Mbak tuh nyuruh pulang pokoknya. Posisi dia tuh masih pacar Mbak, nyuruh pulang karena Mbak memang udah lama karena pulang. Nah, pas Mbak pulang dia ngajakin nikah nih. Oh, itu- Cerita sedikit nih. Itu tahun berapa tapi waktu itu? Itu 2021. Oh berarti Mbak nikah tahun 2021. 2022. Dia ngajakin Mbak nikah tuh 2021, tapi nikahnya 2022. Dia nggak nyuruh lagi Mbak balik ke Jakarta. Saya cari-cari loker, dapat nih loker yang outsourcing. Intinya sih cuma bukan coba-coba sih. Experience Mbak bagus di PT itu. Ya. Jadi kayak oh ya udah kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah berarti aku balik lagi ke Jakarta. Coba kerja di bidang lain. Maksud Mbak tuh mau keluar dari zona nyaman. Ya. Akhirnya keluar, dapet lah nih di outsourcing ini. Jadi supervisor di lapangan. Yang notabene nih, yang dari awalnya kita Di kantor, di depan laptop, jam-jam. AC, ya kan, full AC. Agak kaget, sebenarnya agak kaget. Tapi plusnya, Mbak tuh kayak di lapangan enjoy, terus tidak terlalu banyak tekanan. Ada tekanan tuh setiap kerjaan tuh pasti ada tekanan. Tapi lebih enjoy. Itu sih sempat kerja di outsourcing tuh lama 2 tahun. Outsourcing 2 tahun kerja di sana. Terus resign. Itu Mbak nikah kan? Resign. Mbak resign itu karena ikut suami. Suami dapat kerjaan di Jakarta. Ikut. Terus lebih fokus ke thrifting. Itu thriftingnya waktu itu pas masih di Jakarta berarti mulai. Iya, sebenarnya di sini. Dari kerja itu Mbak udah sambil-sambilan. Jadi kayak pulang kerja, Mbak nge-live di TikTok, Instagram, Shopee, gitu-gitu kan. Terus, alhamdulillah peminatnya banyak. Oh, Dan masih marak-maraknya waktu itu. jadi kayak yang apalagi tas kan. Ya. Karena pasar Mbak waktu itu tas. Nah, jadi suami Mbak lihat prospeknya bagus. Ya. Kenapa enggak kita pindah ke Jakarta dan dia juga dapat kerjaan di sana. Coba kita pindah. Terusin di Jakarta. Alhamdulillah jalan lancar. Tapi ya itu terkendala balik lagi ya, namanya takdir ya. Ya. Mbak hamil yang kedua. Oh, hamil yang kedua itu tahun berapa ya? 2024 ya. Awal 2024 Mbak ketahuan hamil lagi. Udah itu nggak fokus lagi. Oh berarti ngurusin anak Mana ngurusin masih punya baby, Ya. terus hamil juga, terus banyak lah ya, banyak faktor kan. Akhirnya sebenarnya masih jalan sih sampai sekarang, cuman nggak terlalu fokus banget. Berarti thrifting masih jalan. Masih sekarang thrifting Mbak tuh lebih jalan di Jakarta. Itu ada kakak ipar yang jalan. Barang-barang berarti di sana. Tas-tas itu aja terakhir kali Mbak ngambil barang itu tahun kemarin November itu Mbak baru ngambil barang, baru buka 3 bal. 3 bal. Itu jadi karena Mbak punya usaha nih 2 kan, satu thrifting, satu ini, jadi kan nggak bisa fokus, maksudnya nggak bisa fokus dua-duanya lah. Apalagi yang di sana kan jauh. Nah alhamdulillah kakak ipar Mbak sambil kerja juga sambil ngurusin thrifting itu. Nah Mbak fokus sama kuliner. Karena ini benar-benar harus difokuskan kan. Itu sih. Jadi Mbak di sini fokus kuliner, terus saudara Mbak yang di Jakarta fokus thrifting. Iya benar. Jadi kalau bisa jalan dua-duanya kan kenapa enggak kan? Dapat penghasilan yang lebih gong lagi kan ya? Kenapa enggak? Gitu loh. Berarti sama Mbak lebih milih suka di bidang usaha kulinernya atau sebenarnya di akunting? To be honest, lebih sebenarnya 50-50 lah ya. Mbak kangen kerja, Ya. Mbak kangen kerja. Tapi di sisi lain, I love my job, I love my business. Mbak, saya cinta itu sama bisnis Mbak. Karena bisnis Mbak yang Mbak bangun ini bener-bener dari nol. Jadi kayak kalau ditanya kayak Bapak nih, Bapak pernah nanya, halo Pak Madani, ya Allah, I love you Bapak, I love you.
kenapa Mbak bisa dikatakan kangen kerja? Ya. Sebelumnya kan memang Mbak kerja, nggak fokus di usaha. Jadi kayak kangen lah pernah berkarir, kangen lah kerja lagi di AC, pakai seragam Iya. ya kan, Jadi pakai kalau name berkarir. tag. Sempat Mbak kemarin sempat dikasih kerjaan sama Pak Manadi, terakhir di SJP. Jadi staff FAT, Finance, Accounting and Tax di SJP. Itu cuma 1 minggu. Kenapa Mbak memilih mundur? Ya. Menurut Mbak, diri Mbak tidak sanggup karena Mbak harus nge-handle pembukuan usaha, pembukuan kantor, yang kerjaan kantor tuh yang bukan sedikit, Ya, banyak. dan juga ada deadline Nah. tekanan dari atasan. Nah, yang mengharuskan gitu tuh kan namanya kerja di bawah tekanan kan. Ya. Jadi kayak pressure Mbak tuh lebih berat pas Mbak kerjaan terakhir. Harus tekanan kantor, tekanan bos, terus balik ke rumah selesai nih. Kalau pulang ke rumah, anak-anak Mbak ada di rumah. Ya. Ini enggak, anak-anak Mbak titip, rumah berantakan gitu-gitu kan. Pusing. Terus malam baru istirahat 1-2 jam, balik ke warung, harus ngeliat nih rentetan, kita harus cek inventory, apa aja yang habis, terus pembukuan nih, kita harus pencatatan. Akhirnya Mbak menyerah. Akhirnya untuk tetap aja di bisnis. Iya, akhirnya udah Mbak ngomong apa sih namanya kompromi lah ya sama suami. Udah, kita nggak bisa main-main di usaha, kita benar-benar harus fokus ngejalanin bisnis ini. Harus fokus dulu. Iya benar, gitu. Akhirnya ya udah, Mbak resign, fokuslah sekarang. Alhamdulillah respon orang-orang tuh banyak. Yang mereka percaya sama masakan Mbak, alhamdulillah. Tuh. Oke, ini yang terakhir Mbak untuk pertanyaan Boleh. terakhir. Ini kira-kira menurut Mbak apa yang usaha yang harus anak muda atau anak-anak fresh graduate yang baru lulus yang perlu mereka ambil tahun sekarang gitu? Gimana? Sorry. Usaha apa yang untuk anak-anak muda atau orang-orang yang baru bergelut mau dibikin bisnis? Oh, baru mulai bisnis. Ya, baiknya untuk tahun ini. Kalau saran Mbak ya, saran dari aku, sekarang jangan dulu buka usaha. Kenapa? Karena satu, rupiah melemah. Oh iya, Nah. inflasi. Ya, everything is expensive right now. Kayak semuanya, kebutuhan pokok tuh naik. Semuanya. Jadi kayak tunggu sampai stabil. Ya. Kalau yang masih punya kerjaan jangan resign. Kalian harus tetap kerja, pertahanin. Walaupun kalian mengeluh, tetap pertahanin kerja kalian. Untuk bertahan hidup. Ya? Iya, karena kenapa? Usaha, bisnis tidak segampang yang kalian pikirkan. Itu benar. Karena merintis itu sangat sulit. Sakit, merintis itu sakit. Yang awalnya kita bisa untung besar, tiba-tiba langsung dijatuhin. Itu. Bangkrut atau itu pusing ya. Intinya kalau mau mulai bisnis, oke, silahkan kalian punya modal, silahkan. Kalian harus kuat mental dan harus tekun. Itu bener, 2 hal itu sih yang menurut Mbak, harus tekun sama harus kuat mental. Karena yang kayak kamu bilang tadi kan, gimana nih yang dari rame tiba-tiba ambles kan jatuh. Kalau orang yang nggak kuat mental, itu langsung mikir, aduh gimana, ini mau dilanjutin apa enggak. Kan orang-orang kayak gitu kan. Jadi mental kalian harus kuat, itu yang pertama. Biar 2 hal itu. Ngambil resiko terlalu besar. Karena kan harus tetap ya bertahan aja dulu, tahan hidup untuk tahun sekarang. Iya. Sampai rupiah itu stabil lagi. Iya, benar. Baru mencoba bisnis baru. Iya. Kalau mau buka bisnis juga, carilah bisnis yang tidak kayak bukan makanan nih. Iya. Karena kan kalau makanan ini kan ada umurnya. Maksudnya kayak ini nanti basi, ini nanti bahan bakunya nggak bisa dipakai. Carilah usaha yang benar-benar tidak merugikan kalian dulu lah untuk saat ini. Gitu. Yang terutama yang dibutuhkan oleh banyak orang. Iya. Kayak misalkan nih, Mbak aku kasih ini aja ya. Sebenarnya Mbak kemarin bukan lebih tertarik sih. Tertarik juga buka di percetakan. Atau kayak fotokopi. Karena itu usaha yang benar-benar maksudnya usaha yang nggak bakal busuk kan. Bahan-bahan bakunya.
Terus yang kayak anak-anak kuliah, anak sekolah. Itu pasti ya kebutuhan mereka pasti ke sana. Iya, apalagi kayak tahun ajaran baru kan. Pasti anak-anak tuh beli buku, pena, pensil, peralatan sekolah gitu. Jadi kalau untuk usaha-usaha kecil, coba buka jilbab. Oh iya, untuk kedua anak di bawah. Iya. Kalau ini sih ekonomi jangan buka usaha makanan sih. Saran aku sih itu. Karena benar-benar semuanya lagi mahal. Dan juga tidak semua orang kadang bisa menerima masalah kita. Iya, betul. Karena gini ya, banyak orang yang bisa jualan, tapi mereka nggak bisa masak. Oh iya. Karena Mbak itu memposisikan diri itu sebagai customer. Mbak punya bisnis ini, Mbak memposisikan diri sebagai customer. Mbak nggak bisa jualan tuh pelit bumbu, itu nggak bisa. Karena dibalikin ke kita nih, kenanya ya. Kalau kita makan nih, kayak rame dengan review orang tuh rame. Tahu-tahu makanannya nggak sesuai ekspektasi kita. Kayak rasanya kan kecewa nggak sih? Kecewa kan? Nah, makanya dari itu, kalau makanan, kalian harus serial error tuh nggak bisa 1-2 kali. Harus lama berarti. Iya. Ya. Harus ke berbagai kalangan juga. Iya, betul. Harus minta pendapat dari si A, si B, orang tua, keluarga, teman. Itu harus. Harus kuat mental banget. Iya. Kalau nggak Intinya, kuat mental, ya udah rugi. iya, Terus nah nggak betul. dapet juga. Nah, jadi mending kalau masih ada tabungan, mending disimpan dulu, pikirin dulu usahanya apa. Itu sih kalau saran aku sih, harus kuat mental sama pun. Oke, kita sudah sedikit cerita-cerita nih bersama Kak Dea. Desi. Iya, Kak Desi. maksudnya. Mohon maaf, salah Besti. Oke, kita sudah cerita sedikit tentang Minta Bibi. usaha dari Kak Desi dari awal merintis sampai sekarang ini bisa tahan di kondisi ekonomi yang melemah. Iya. Oke, juga itu sudah ada pesan-pesan dari Kak Desi buat orang-orang yang mau mulai usaha. Stop dulu, jangan dulu. Iya. Karena ekonomi lagi melemah, itu bakal bisa bikin kalian jatuh atau rugi atau bangkrut. Iya, betul. Jangan sampai gulung tikar intinya. Itu sih, pikirin matang-matang usaha apa yang mau kalian buat. Gitu. Mungkin sekian dari saya, Reka Rafizaki, dan dari Kak Desi. Itu sekian ya dari kita ya. Oke, kita akhiri ngobrol atau ngobrol bisnis bersama Himatansi. Saksikan nanti episode selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa